Semoga lewat salib dan sengsara Yesus ini, kita boleh dipulihkan, boleh disembuhkan, dan mengalami keselamatan. Karena salib menjadi sumber kekuatan dan sarana keselamatan bagi kita. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat Garam Dunia yang terkasih. Hari ini kita bersama Gereja Sejagat merayakan Hari Minggu Palma, mengenangkan sengsara Tuhan. Santo Andreas dari Kreta mengatakan demikian. Diri kitalah yang harus dihamparkan di bawah kaki Kristus, dan bukannya pakaian atau ranting-ranting palma yang tidak bernyawa. Ini satu pernyataan yang dalam sekali ketika kita memaknai perayaan Minggu Palma hari ini, bahwa kita siap untuk menjadi para pengikut Kristus yang dimanapun kita berada, kita menunjukkan identitas kita sebagai para pengikut Kristus yang siap untuk mengikuti jalan salib Tuhan. Dan bacaan-bacaan suci yang kita renungkan pada hari ini, yang berpuncak pada pembacaan Injil Lukas, kita boleh menangkap makna terdalam dari kisah salib dan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang sungguh bermakna. Maka kalau kita mau merenungkan perayaan hari ini, kita akan fokus pada peristiwa salib. Ketika Yesus ditinggikan pada salib, satu pengalaman yang mengguncang dunia. Bahkan peristiwa sengsara dan wafat Yesus Kristus ini sulit untuk kita pahami kalau kita hanya menggunakan pemikiran logika kita manusia. Tetapi kalau kita lebih dalam memaknai perayaan ini, maka kita akan melihat salib Kristus dalam pola pandang yang berbeda, bahkan lebih dalam. Karena kita mau mengatakan bagaimana Rasul Paulus dalam tulisannya kepada jemaat di Filipi menegaskan bahwa Yesus datang untuk merendahkan dirinya. Ia mengosongkan diri dan menjadi hamba. Maka dari pengalaman kesengsaraan yang amat menyakitkan ini, dari peristiwa salib Kristus ini, kita boleh menangkap 3 refleksi yang bisa menjadi pegangan hidup iman kita. Yang pertama, dari salib, Yesus mengatakan kata-kata pengampunan. Ucapan pengampunan yang penuh dengan kelembutan dan kemurahan hati. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Pengampunan yang tulus. Pengampunan yang betul-betul keluar dari pengalaman hati yang mengampuni tanpa syarat. Peristiwa salib adalah lambang pengampunan tulus, tanpa syarat, tanpa embel-embel. Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana mengampuni supaya
kita sembuh. Yang kedua, dari salib Yesus membawa kedamaian. Dia menyembuhkan dan mendamaikan relasi politik dan rohani yang rusak antara Herodes dan Pilatus yang mengadili Yesus. Dia menyembuhkan telinga hamba imam besar yang dipenggal Petrus, tanda dia mendamaikan pendengaran manusia yang dipenuhi hasutan dan berita-berita palsu. Yesus juga menasihati para wanita Yerusalem yang menangisinya. Artinya, dia peduli terhadap sesama. Kepedulian, solidaritas ini semoga menjadi semangat kita juga. Dan yang ketiga adalah kemenangan mutlak atas kegelapan melalui kematian. Penginjil Lukas membawa kita pada peristiwa ajaib, yaitu matahari gagal memberikan sinarnya dan robeknya tirai bait Allah. Peristiwa ini melambangkan bahwa Yesus adalah sumber keselamatan yang baru dan menggantikan hidup lama yang ditutupi oleh kegelapan dosa. Kemenangan yang mendatangkan pertobatan kepala pasukan yang dengan tegas menyatakan bahwa Yesus sama sekali tidak bersalah. Dan pada akhirnya di bagian Injil kita boleh membaca orang banyak itu pun pergi sambil memukul dada sebagai gambaran penyesalan akan kejahatan mereka. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kesengsaraan Yesus itu bermakna dalam iman, yaitu kita menjadi pribadi-pribadi pengampun dan sarana keselamatan. Kita menjadi manusia yang mendamaikan baik diri kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Kita harus menang atas manusia lama dan menjadi manusia baru. Kita harus menjadi murid-muridnya yang memuji Allah di dalam kata dan tindakan. Pengalaman penderitaan dan kesengsaraan, bahkan kematian diri kita, menjadi sarana keselamatan itu. Pada akhirnya, meskipun harus menderita sengsara, Yesus yang datang dari Allah harus kembali kepada Allah. Maka Yesus mengatakan, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Injil Lukas bab 23 ayat 46. Inilah satu pengalaman iman akan salib Yesus yang luar biasa. Maka lewat sengsara dan kematian Yesus mengarahkan kita untuk mempercayakan diri kepada Allah, hidup dan mati bersamanya. Dan kita pun diajak untuk tegar menghadapi realitas hidup. Kita siap untuk memikul salib, berjalan bersama dengan Yesus. Maka kita yakin dan percaya penyertaan Allah akan terus menyertai kita. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, semoga lewat salib dan sengsara Yesus ini kita boleh dipulihkan, boleh disembuhkan dan mengalami keselamatan. Karena salib menjadi sumber kekuatan dan sarana keselamatan bagi kita. Lewat salib Kristus kita didamaikan.
kita boleh mengalami pemulihan yang luar biasa. Kita selamat berkat salib Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.